Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Langsung aja, kita enggak usah bahas prolog, mukaddimah yang lainnya. Kita ke halaman 12. Adapun kitab yang kita bahas insyaallah taala kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah punya Syekh Abu Anas Malik Ibn Salam bin Matar Al-Mahdari. Beliau salah satu pengajar di Darul Hadis Ib. Tepatnya Faqihul Yaman Syekh Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani Al-Yamani hafizahullahu taala. Tepatnya di Yaman Utara. Nah, kita itu enggak ketemu sama beliau karena jauh. Masih ada, alhamdulillah. Ini kitab Masya Allah kitab bagus. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Antum apa yang baca nih? Entah, taib. Ta'riful kalam. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala ta'riful kalam. Definisi kalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-kalam adalah al-lafad. Dia lafad. Al-murakkab yang tersusun, al-mufid yang memberikan faedah sempurna, bil wad'i dengan peletakan orang Arab. Ini hanya sekedar secara ijmali kita baca syarahnya. Kita cukupkan dengan syarah intinya. Kecuali kalau ada yang ingin dijelaskan dengan lebih detail lagi, kita jelaskan. Asy-syarh qala al-mu'allif hafizahullah taala bada al-musannif bi ta'rifil kalam. Di sini Ibnu Ajurrum memulai kitabnya dengan definisi kalam. Kenapa? Dengan definisi kalam, li'anna nahwa liiqamatil kalam, dikarenakan tujuan belajar ilmu nahwu itu untuk kita memperbagus kalam, mendirikan kalam, artinya untuk berucap. Nah, tujuan daripada ilmu nahwu. Oleh karenanya dimulailah dulu al-kalam. Faqala al-kalam, beliau berkata kalam adalah al-lafdzul murakkab al-mufidu bil wad'i. Fala budda an yajtami'a fil kalam arba'atu umurin. Maka wajib pada kalam berkumpul padanya 4 perkara. Baru dikatakan kalam kalau berkumpul padanya 4 perkara. Nah, emang ilmu nahwu itu bahasa kalam tok. Iya, dari Al-Qur'an kitab semua ya kalam. Ahaduha, yang pertama an yakuna lafdhan. Kalam itu harus lafaz. Apa itu lafdhan? Ai sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mana suaranya ini mencangkup sebagian huruf hijaiyah. Contohnya misalkan Zaid. Berarti keluar dari kata lafdhan di sini kitabah, tulisan. Atau isyarat. Isyarah, kitabah, walaupun dia ada sebagian huruf hijaiyah, dia enggak diucapkan, dia bukan kalam. Itu definisi ulama nahwu. Mungkin kalau ulama yang lain kayak balaghah, ulama lughah, ya kalau ditulis tetap kalam gitu kan. Ulama nahwu, kayak kata para ulama yatashaddidun fi ta'rifil kalam. Mereka sangat kuat, sangat terlalu ekstrim dalam mendefinisikan kalam. Katakan saut mustamil, harus suara yang suara ini mencangkup di dalamnya sebagian huruf hijaiyah. Asani, yang kedua, an yakuna murakkaban, dia harus tersusun ay muallafan min kalimatain au aktsar, tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya, kata ini kan gampang kan? Kata itu kan terbagi 3. Isim, fi'il sama huruf yang punya makna. Nah, baru dikatakan kalam harus tersusun dalam kalam 2 kata. Itu minimal atau lebih. Contohnya misalkan Zaidun qaimun. Zaidun qaimun, dia dikatakan kalam. Kenapa? Dikarenakan dia lafaz. Kita ucapkan. Kemudian dia tersusun 2 kata. Kata Zaid dan qaim. Asalis, yang ketiga, an yakuna mufidan. Nah, enggak cukup cuma saut mustamil kemudian dari kata, tapi wajib padanya kata tersebut yang tersusun memiliki arti yang sempurna. Apa artinya mufidan? Yahsunu sukutul mutakallim alai. Orang yang berbicara, diamnya orang yang berbicara itu bagus padanya. Artinya udah cukup ketika dia diam, kalamnya dipahami. Yahsun, bagusnya sukutul mutakallim alai. Diamnya orang yang berbicara, alaihi ay alal kalam, pada kalam tersebut. Jadinya kalau ada yang bicara Zaidun qaim, kalau dia udah diam, kemudian diamnya dia bagus, artinya dipahami, maka itu dikatakan kalam. Nah, Arabi',
Yang keempat, an yakuna bil wad'i, harus bil wad'i bi wad'il arabi bi an yakuna min kalamihim. Dengan peletakan orang Arab. Maksudnya apa? Dengan peletakan kalamnya mereka. Itu bi wad'il arabi. Jadi bukan dengan peletakannya kalamnya orang Indo, kalamnya orang yang lainnya. Harus kalamnya orang Arab baru dikatakan kalam. Nah, nggak boleh pakai bahasa kita. Zaid berdiri, walaupun dia lafaz, walaupun murakkab sempurna, tapi nggak menggunakan kalam Arab, bukan dikatakan kalam. Menurut ulama nahwu. Nah, nahwu qaulika contohnya adalah perkataanmu, al ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat. Maka ini dikatakan kalam menurut para ulama nahwu. Ada ini nggak hasiahnya di situ? Hasiah nomor 2. Iya. Ada. Fal ilmu nafi'un kalamun inda nuhat. Ilmu nafi ini merupakan kalam menurut para ulama nahwu. Li'annahu, kenapa? Dikarenakan dia lafdun. Ya kan? Mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Wa hiya alif wa lam wal ain. Alif, lam dan ain. Nah. Tayyib. Wa murakkab, dan tersusun litarakubihi min kalimatain, karena dia tersusun dari 2 kata. Ya, pertama ilmu, kedua nafi'. Kemudian dia mufid. Li'annahu afadal ikhbar binaf'il ilm, dikarenakan dia memberikan faedah kabar, pengkabaran tentang bermanfaatnya ilmu. Biwad'il arabi li'annahu min kalamil arab. Insyaallah jelas. Lanjut ke kitab. Wa nahwu qouli ta'ala, contohnya yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala nih, di antaranya bagusnya kitab ini dibawakan Al-Qur'an, habis itu dibawakan hadis. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Ini malah tersusun dari lebih 2 ya. Ada 4, 5 malah. Ada waw, kallama Allah Musa taklima. Wa qauli Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan. Fakullun min hadhil jumal kalamun nahwiyyun li tawaffuri syurut al-mutaqaddimah fiha. Setiap dari jumlah yang di atas itu dikatakan kalam nahwu. Kenapa? Li sini berarti la muta'alil. Fungsinya untuk menjelaskan daripada pengkhabaran dari kata yang sebelumnya. Jadi kan di sebelumnya ada pengkhabaran kan bahwasanya ini semuanya kalam gitu kan. Kenapa dikatakan kalam? Li tawaffuri syurut al-mutaqaddimah fiha. Dikarenakan syarat-syarat yang telah berlalu yang 4 itu telah terpenuhi di dalam jumlah tersebut. Wa hiya lafdhu wa tarkib wal ifadah wal wad'ul arab. Nah. Mau dibaca enggak nih kita ininya hasiahnya lagi, tanbihannya lagi? Yang tanda bintang itu ya, iya. Tanbihan. Apa ini makna tanbihan yang ini? Tarokal musannif, iya. Musannif meninggalkan gitu. Iya, ta'rifan nahwi wa nahwu. Musannif meninggalkan definisi nahwu. Jadi di sini enggak didefinisikan nahwu, langsung kalam. Kita baca aja ya. Buat faedah. Tanbihan, ada di dalam ini ada 2 tanbih. Iya, 2 peringatan. Tarakal musannifu ta'rifan nahwi. Musannif di sini meninggalkan definisi nahwu. Wa nahwu adalah huwa qawaidu ya'rafu biha ahwalu awakhiril kalim i'raban wa binaan. Nahwu itu adalah ilmu kaedah-kaedah yang dengannya kita mengetahui keadaan dari setiap akhir kata. Ya, keadaannya ya. Ya, perubahan daripada keadaannya, bukan perubahan hurufnya. Jadi dia i'raban wa binaan. Baik dia secara mu'rab atau mabni. Nah, itu ilmu nahwu. Baik. Kemudian tanbih yang kedua, kharaja biqaulil musannif al-lafadz. Keluar dari perkataan musannif al-lafadz, dikatakan di sini kan dengan perkataan musannif al-lafadz, ya maksudnya definisi kalam di atas dibawakan al-lafadz kan. Itu mengeluarkan al-isyarah wal kitabah wa nahhuhuma, mengeluarkan isyarah, kitabah dan selain dan semisal daripada keduanya. Fala tusamma kalaman, maka dia tidak bisa kita namai kalam. Nah,
Jadi Isyarat sama tulisan nggak disebut dengan kalam ya. iya, walaupun dia sempurna, walaupun biwad'il arabi, walaupun murakkab. Wa kharaja biqaulil murakkab al-kalam al-wahidatu. Dan keluar dari perkataan murakkab kata yang satu. Nah, contohnya Zaid, wahal, wa qama. Fala tusamma kalaman wa in kanat lafdhan. Dia tidak dikatakan kalam walaupun dia lafaz. Wa kharaja biqaulihil mufid al-murakkab ghairul mufid. Keluar dari kata mufid yang dia murakkab tapi murakkabnya tidak memberikan faedah sempurna. Artinya la yahsun sukutul mutakalim alaih. Nah, contohnya Abdullah. Ini murakkab. Lafaz murakkab bil wad'i tapi enggak mufid. Ya kan? Abdullah. Wa in qama Zaidun, walau ya jika Zaid berdiri. Nah, ini belum sempurna. Namanya ini kan apa namanya huruf syartiyah kan? Ada fi'il syart dan jawab syart. Nah, ini cuma ada fi'il syart, jawab syartnya enggak ada. Wa in qama Zaidun, kalau Zaid berdiri kenapa? Nah, ini belum sempurna, belum dikatakan kalam. Nah, kalau di Ibnu Aqil nanti di Ibnu Malik namanya kalim. Wahiduhu kalim. Naam. Tapi udah cukup kalau di Melakin. Belum. Intinya kalau yang lebih dari 3 huruf atau 3 huruf minimal, kemudian dia belum sempurna namanya kalim. Kalamun al-lafdun mufidun kastaqim wa ismu fi'l tsumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wa qalu am wal kalimatun biha kalamun qati'am. Wa kharaja biqaulihi bil wad'i kalamu ghairil arab. Kalamu ghairil arab kal ajam wa nahwihim. Naam. Dan keluar dari perkataan musannif bil wad'i bi wad'il arab, perkataan yang dia bukan Arab, perkataan orang ajam, orang luar Arab. Naam. Ini mudah insyaallah ya. Masih awal-awal masih mudah insyaallah. Lanjut. Sama ini. Ada pertanyaan atau diskusi? Ya, sahih amamal kalama. Kalami. Oh, ini benar amamal kalami an-nahwi wa alamatu khata amamal ghairihi ma'abina sababi. Naam. Ma'abina sababi. Al-kitabu Al-khatai annahu ghairu murakkabun. Iya, jadi kitab ini dia kalam bukan? Bukan ya. Iya. Ini alasannya karena tidak disusun. Iya. Tidak disusun dari apa ini? Karena dia cuma satu kata. Bukan murakkab. Oh, yang pengertian dari murakkab tadi di sini. Iya. Harus murakkaban ya. Iya, harus 2 kata dia. Murakkaban ini kalimatain. Heeh. Alkitab cuma 1 kata. Ya. Terus tidak ada Ajza'ul kalam wa ma yata'allafu min. Bagian-bagian kalam, potongan kalam dan yang tersusun darinya. Wa ma yata'allafu min maksudnya dan yang bisa menyusun kalam itu. Jadi kalam itu disusun dari apa? Kalau ta'alaf itu. Ta'alaf itu yang menyusun. Ya. Yang dibuat, disusun. Kalau musannif berkata musannif, wa aqsamu thalathatun. Pembagian kalam itu ada 3. Atau afwan. Aqsamuhu ya, sebenarnya enggak cocok ya kalau dikatakan bagian kalam karena kalam cuma 1. Makanya judul dikatakan ajza'ul kalam, potongan-potongan kalam. Iya. Maksudnya apa? Ma yuta'allafu minhu. Yang kalam itu disusun darinya. Itu ada 3, apa? Isim, fi'il dan huruf yang punya makna. Itu. Jadi kalau kita tanya apa sih susunan kalam? Komponennya apa aja? Isim, fi'il, huruf gitu. Tapi bukan aksamul kalam itu sendiri karena kalam cuma 1. Ya paling dia bagi 2 jumlah isimnya fi'liyah gitu kan. Nah, maksudnya kayak gitu. Qala syarah hafizahullah taala bayan al-musannif rahimahullah taala anna al-alfadha allati tastaqdimuha al-arabu fi kalamiha la takhruju an wahid min thalathati asya' al-ismi aw al-fi'li aw al-harfi. Musannif di sini menjelaskan bahwasanya lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab di dalam kalam mereka itu tidak keluar dari salah satu dari 3 perkara. Isim atau fi'il atau huruf. Jadi ini di kitab-kitab Arab itu cuma 3 doang. Makanya nahwu ya gampang sebenarnya karena cuma ngurusin isim fi'il huruf, enggak yang lain.
Iya. Tayyib. Apa itu isim? Kita jelaskan. Fal ismu ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin. Dia adalah kata yang menunjukkan atas makna pada kata itu sendiri. Artinya nanti ada memang kata yang dia menunjukkan makna harus bersambung dengan yang lainnya. Isim itu nggak harus bersambung dengan yang lainnya untuk mendapatkan makna. Artinya cukup satu kata itu isim, dia udah mengandung makna. Walam tuqtaran bi zaman atau walam taktarin bisa. Dan dia tidak dikaitkan dengan waktu. Misalnya contohnya Zaid, Fars, Usfur, Zahra, Baitun, Zaka, ini semua adalah isim. Kenapa? Dikarenakan dia kata yang memiliki makna dan tidak terikat dengan waktu. Fakullu wahidin min hadil alfadh yadulu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimati. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsusin bi an yakuna dhata insanin ka zaidin aw hayawanin ka fars aw tayrin ka usfur aw nabatin ka zahra aw jamal ka baitin. Maka seluruh kata-kata yang di atas ini dia menunjukkan atas makna yang bisa dipahami dengan kata itu sendiri. Nah, berarti dia isim. Wa hadzal ma'na, dan makna ini qad yakunu li syai'in mahsusin. Terkadang itu untuk sesuatu yang bisa diindra. Maksudnya apa? Bi an yakuna dzata insanin. Ya, makna tersebut dia mencangkup ya zata insan, zat manusia seperti Zaid. Zaid ya maknanya ya manusia. Amr au hayawan atau maknanya hewan. Ya, fars kuda. Nah, au tayr atau tayr burung. Ya, kausfur seperti burung pipit ini ya. Au nabatin atau maknanya dia kandungannya nabat. Nabat tuh hewan gitu ya. Tanaman. Zahra seperti zahra bunga. Au jamat atau benda mati seperti bait. Intinya cangkupan makna isim itu luas. Bukan cuma kata benda. Ya, sebagian orang kan mendefinisikan isim kan dulu di awal-awal belajar. Isim tuh kata benda. Yang nggak harus. Ya, kata benda ntar jamat doang. Ntar semuanya hilang. Artinya mencangkupannya lebih luas. Au yakuna syai'an ma'nawiyan. Au yakunu li syai'in ma'nawiyin. Atau dia untuk suatu yang ma'nawi. Ghairi mahsusin. Yang tidak bisa dilihat oleh indera. Yudraku bil aqli. Yang dia cuma bisa kita dapatkan dengan akal kita. Kadzaka. Seperti cerdas. Isim dia. Wasyaraf. Seperti ya mulia. Wal ilmu. Ini fakullu kalimatin dalat ala dhatin au ma'nan walam tuqtaran bi zamanin fahiya ismun. Maka kesimpulannya setiap kata yang menunjukkan atas zat atau makna maka dia adalah isim. Walam tuqtaran bi zaman, afwan ya. Lupa ini ketinggalan. Dan dia tidak diikat dengan waktu, maka dia adalah isim. Mudah insyaallah. Wal fi'l ta'rifuhu definisinya adalah huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtu rinat bi zamanin. Nah, itu cuma bedanya dia dikaitkan dengan waktu, itu aja. Misaluhu qama yaqumu qum. Contohnya ini ada 3. Ada isyarat di sini bahwasanya fi'il terbagi 3. Madhi, mudhari dan amr. Faqulu wahidin min hadil alfad yadulu ala ma'nan fi nafsihi wa huwa al-hadath. Setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini dia menunjukkan makna pada dirinya. Wa huwa al-hadath, yaitu makna terjadinya sesuatu. Qama terjadinya berdiri. Yaqumu berdiri. Qum berdirilah. Wa huwa muqtarin bi zaman, dan dia diikat atau dikaitkan dengan waktu. Faqama tadullu ala hudutsil qiyami fi zamanin madin. Maka berdiri, kata qama itu menunjukkan makna telah terjadinya berdiri pada masa lampau. Ya.
atas hudutsil qiyam, terjadinya perbuatan berdiri fi zamanin madin, pada waktu yang lampau. Wa yaqumu, dan yaqumu tadulu ala hudutsil qiyam, menunjukkan atas terjadinya berdiri fi zamanin hadir au mustaqbal. Nah, menunjukkan atas terjadinya berdiri pada waktu yang sekarang atau yang akan datang. Waqum, dan qum tadulu ala talabil qiyam fi zamanin mustaqbal, menunjukkan atas permintaan untuk berdiri pada waktu yang akan datang. Fa kullu kalimatin dalat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Ini kaidahnya. Maka setiap kata yang menunjukkan atas kejadian dan dia terikat dengan waktu, fahiya fi'lun, maka dia adalah fi'il. Fal fi'lu yanqasimu ila thalathi aqsam. Fi'il terbagi menjadi 3 bagian, madin, mudhari'in, wa amrin. Madi, Hudusi itu apa? hudus itu kejadian. Berarti maf'ul ya? Mana tuh? Hudus. Katanya dari Oh, masdar. masdar ya? Iya. Nah, fal fi'il yanqasimu ila thalathi aqsam. Fi'il terbagi menjadi 3 bagian. Madin, pertama madi, wa huwa madala ala hadatsin waqa'a fi zamanil madi. Dia menunjukkan atas sebuah kejadian, hadas atau hudus. Waqa'a, yang terjadi, fi zamanil madi, pada waktu yang lampau. Misal, contohnya kata basafara shalla, telah salat, telah safar, telah menulis. Mudhari' kedua, mudhari' wa huwa ma yadullu ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hadir awil mustaqbal. Dia adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada waktu yang sekarang atau akan datang. Yaktubu, yusafir, yusalli. Amr wa huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Dia adalah kata yang menunjukkan atas kejadian, kejadian tersebut yutlabu husuluhu, tapi dipinta untuk terjadi. Kejadian yang dipinta untuk dilakukan. Husul itu dilakukan. Iya. Fi zamanil ma mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Misal uktub, tulislah. Jadi yutlabu husul kitabah, kita meminta untuk terjadinya, dilakukannya penulisan. Safir, safarlah. Salli, salatlah. Terakhir, al-harf, huruf, dari pembagian atau bagian-bagian kalam. Ta'rifuhu, definisinya, huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Nah, ini adalah kata yang menunjukkan atas makna fi ghairiha, tapi pada yang lainnya. Artinya apa? Dia ini kata enggak akan punya makna kecuali dia bersambung dengan yang lainnya. Maknanya enggak bisa kita pahami walaupun dia huruf yang punya makna ya. Kita bicara huruf yang punya makna. Kalau huruf yang enggak punya makna hijaiyah kan. Nah, dia enggak bisa dipahami kecuali bersambung dengan yang lainnya. Contoh misalkan kata lama, ini lama huruf. Kapan dia punya makna? Kalau bersambung. Karena lama koma, ini lama koma, nanti dia maknanya ketika. Lama yakum, tidak. Lama ada beda maknanya gitu kan. Jadi harus bersambung dengan apa? Baru dia ada makna. Misalnya lam wa fi wahal. Lam wa fi wahal. Ini sebenarnya dari bait ini alfiyah juga nih. Fakul wahidin min hadil alfat, maka setiap salah satu dari lafaz-lafaz ini harfun, kata, ya dulu ala makna, yang menunjukkan atas makna. Wa hadzal ma'na, dan makna ini yadhharu fi ghairihi faqat, akan tampak ketika bersambung dengan yang lainnya saja. Fa masalan lam ma'naha nafyu, lam maknanya nafi. Wa hadzal nafyu la yadhharu wa yatadhihu hatta tadammaha ila ghairiha. Makna nafi ini tidak akan tampak dan tidak akan jelas kecuali ketika dia berkumpul dengan yang lainnya. Fataqulu, maka katakan lam yakum zaid. Nah, fa kalimatul lam dalat ala nafi qiyam zaidin, menunjukkan atas meniadakan berdirinya zaid. Fa kullu kalimatin, maka setiap kata dalat ala ma'nan, yang menunjukkan atas makna fi ghairiha, pada yang lainnya, fahiya harfun, maka dia adalah huruf yang punya makna. Nah, sudah jelas ya. Seperti contohnya
huruf huruf jar lah. Huruf jar itu kan maknanya banyak. Iya. Hatta maknanya banyak, goyah, ta'lil segala macam. Kapan maknanya ini harus bersambung dulu. Dan sambungan Iya. isim ya. Isim atau fi'il langsung. Iya. Nah, itu dia ajza'ul kalam, bagian-bagian kalam yang kalam itu disusun darinya. Nah, bukan potongan lah. Kalau bagian kalam tuh ada kalam 2, kalam 3 gitu. Nah, ada ini Ini syarahnya apa masih tulisan? syarah. Syarah udah syarah ya? Iya, kalau tulisannya kan Dari sini ya? ini doang. Ini doang ya? Iya. Kamu salasun ya? Syarah udah syarah langsung. Hmm. Masya Allah, makanya nih caranya simpel tapi memuaskan insya Allah. Iya, iya. Iya. Ini Ada. yang Soal ihtarozanya apa nih? Sambul musannif Bikaulihi harfun. ihtarazal musannif ya. Nah, Jadi ihtarazal musannifu biqauli harfun ja'a li ma'nan an huruf at-tahajji falaysa kullu wahidin minha kalimatan li'adami dalalatihi ala ma'nan. Musannif itu menjaga dirinya dengan ucapan harfun ja'a li ma'nan. Kenapa dikatakan harfun, huruf yang punya makna? Huruf ja'a li ma'nan. Kata ada ja'a li ma'nan ya, yang datang dengan makna. Dia menjaga dari masuknya huruf at-tahajji hijaiyah. Karena khawatir ketika dia katakan bagian-bagian atau potongan-potongan kalam itu adalah isim, fi'il dan huruf, nggak ada ja'ali ma'nan, dipikir hurufnya huruf hijaiyah masuk. Nah, makanya menjaga diri mengeluarkan dari kata tahajji, huruf-huruf tahajji dengan ja'ali ma'nan. Falaysa kullu wahidin minha kalimah, dikarenakan tidak setiap darinya itu kata. Kenapa? Li'adami dalalatihi ala ma'na. Karena enggak ada penunjukan makna pada huruf hijaiyah. Makanya huruf hijaiyah bukan masuk dari kata. Justru huruf hijaiyah dialah yang menyusun kata. Yang kata itu isim, fi'il, huruf punya makna. Itu. ihtaroza menjaga. Iya. Mengeluarkan juga bisa sebenarnya. Iya. Kalau di inian kan di apa ilmu yasar itu dibahas dari isim dari hurufnya itu ada 2 yang Iya. yang ada mana Ma'nawi, ma'ani sama mani sama mabani. mabani. Nah, iya gitu. Baik. Tamrin. Iqra'il atiyatil Ayatil Al-Qur'aniyah.